Hai teman-teman, selamat datang di Diet Mukbang. Sudah sampai di edisi berapa? 26 ya. Oke. Sebelumnya minta maaf karena tetangga sebelah lagi nyetel dangdut. Jadi nanti mungkin ada suara dangdut-dangdut dikit ya. Minta maaf karena belum bisa bikin video yang bener-bener anti suara dari mana-mana. Oke ya. Dan teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kalau saya bikin video tuh nggak ada masuk suara sana sini. Oke? Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi kita diet mukbang yang edisi ke-26, seperti biasa kita mau ngomong makanan saya hari ini. Saya selalu didampingi oleh 6 piring, jadi saya satu hari itu makannya 6 piring teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke? Piring pertama protein. Ini proteinnya hari ini kita ada ikan patin. Protein yang kedua ada tahu kukus. Protein yang ketiga protein. Ini ada sayur wortel ya teman-teman ya. Sayur wortel saya parut-parut terus saya oseng dengan telur sama itu daun bawang. Nah, kemudian tadi kan bekas parutan bonggolnya itu nanti tetap saya makan ya. Sayang banget dong kayak gini dibuang. Nah, kemudian di sini ada tumis apa? Ada tumis tahu. Nanti mau saya makan sama yang kukus ya. Ini bekas ini sarapannya tadi pagi nggak habis, jadi nanti mau kita mix sama tahu kukusnya. Oke? Memanfaatkan ya teman-teman, jadi kita nggak ada membuang ya. Nah, kemudian buahnya tadi saya sudah makan pisang ya di awal saya selalu masukkan buah itu di awal pas makan ya, karena kalau saya pelajari ya mungkin ini ada ilmunya juga sih ya. Tapi kalau saya pelajari memang kalau kita makan buahnya di akhir itu nanti kayak yang saya rasakan itu perut saya tuh kayak ngegas. Jadi kayak ada perutnya jadi gede gitu, terus rasanya nggak enak. Terus kadang ada sakit karena mungkin asam lambungnya naik kali, mendorong kali gasnya mendorong ke ini ya, ke atas gitu ya. Jadi perutnya tuh bener-bener rasanya nggak enak, pengen kentut-kentut terus gitu ya. Kentutnya tuh maksudnya nggak kentut yang langsung lega gitu kan, nggak kan. Kentutnya tuh kentut yang aneh gitu loh. Jadi kentut tapi nggak lega, masih ada atosnya di sini, kerasnya perutnya gitu loh. Nah, jadi setelah itu ternyata saya buka baca buku itu, ternyata memang kalau buah itu dimasukkan bersamaan dengan itu ada yang prinsip food combine ya biasanya. Ternyata buah itu kalau dimasukkan atau di mix sama misalnya protein gitu ya, itu ternyata nggak cocok teman-teman ya. Jadi dia menimbulkan pembusukan ya. Tapi kalau saya misalnya buah ini nanti saya makan sama nasi atau saya makan sama telo atau ubi rambat, ubi jalan gitu ya. Nah, itu biasanya nggak ngefek. Cuman ngefeknya selalunya kalau kita mix satu ini belum selesai ke proses terus sudah ditindih sama buah lagi. Nah, itu biasanya akan ngefek ke perutnya jadi ngegas, jadi nggak nyaman. Oke? Nah, sekarang kita karbohidratnya nasi ya. Nasi nanti bisa kita makan sama ini osengnya. Oke? Nah, siapa bilang saya nggak makan nasi? Ada yang menu nasi ya. Nah, sekarang ada bukan nasi yang bikin gendut. Yang bikin gendut itu adalah apa ya? Kalau menurut saya membuat YouTube ini saya lebih ke mentalnya, menyusun mentalnya teman-teman sebagai pediet. Karena yang bikin teman-teman nanti bisa sukses diet ideal permanen, gak bakal gendut lagi seumur hidup, itu adalah dari mentalnya teman-teman. Kadang ada beberapa orang yang dipelajari cuma langkah-langkahnya dia doang gitu ya. Itu biasanya nggak bisa maksimal teman-teman ya. Walaupun sekarang kan langkah-langkah diet itu sudah kita pelajari, bisa kalau kita pelajari dengan gratis. Semua orang membagikan langkah-langkah dietnya. Misalnya ada orang yang sukses diet gitu ya, dia langsung membagikan, ini loh caranya aku diet, ini loh makannya, terus olahraganya 1 minggu tuh 4 kali ya, terus makannya kamu ini cara ngitungnya kalori kayak gini ya. Itu semuanya sudah dibagi gratis di sosial media. Tapi kalau saya gali lagi, ternyata itu tidak cukup teman-teman ya. Itu nanti hanya akan bertahan sementara. Nah, kalau teman-teman mau diet ideal permanen, hasilnya ideal permanen, gak bakal gendut lagi, susun mentalnya dulu ya. Susun mentalnya diet. Diet itu soal mental kamu jadi pediet.
jadi pediat sejati itu seperti apa gitu ya. Jadi jika teman-teman mengikuti YouTube saya ini, teman-teman akan terus termotivasi secara mentalnya, teman-teman akan mendapatkan goal saya. Nanti teman-teman akan mendapatkan kenapa kamu harus diet, kenapa alasan sebenarnya kenapa kamu harus diet, terus apa yang harus kamu lakukan pertama kali. Makanya saya jarang sekali membagi langkahnya yang spesifik banget, itu enggak. Saya lebih ke menyusun mentalnya teman-teman. Misalnya ketika orang lain mungkin mereka yang sukses diet, mereka kan secara mentalnya memang sudah terbentuk ya, jadi mereka bisa makan sedikit, bisa makan buah sayur toh gitu ya. Kalau saya sendiri juga sudah sama, saya sudah tersusun mentalnya, jadi saya makan seperti ini saya nggak menderita sama sekali, yaitu kalau sudah tersusun mentalnya. Tapi kan menyusun mental itu kan nggak gampang ya teman-teman ya, nggak semua orang langsung bisa. Sementara saya sendiri proses menyusun mentalnya aja memang waktunya itu lama banget, ada 1 tahunan ya untuk bisa kita mental kita tuh benar-benar sebagai pediat gitu. Nah, makanya saya di sini langkah diet saya itu saya masih tetap memasukkan apa yang kamu suka. Ya, misalnya boleh ngemil Mbak, boleh. Kenapa tidak gitu ya. Mbak, kalau seandainya misalnya saya ganti-ganti shift gitu, terus cara ngatur makannya gimana Mbak? Kita lebih fleksibel teman-teman ya. Seharusnya diet itu lebih fleksibel menyesuaikan kondisi masing-masing ya. Jadi nggak bisa kita paksakan satu pola dipakai semua orang. Misalnya saya bisa sukses diet, terus saya memaksakan pola saya yang kayak gini kepada kamu, ya nggak bisa sayang. Karena kita memiliki kesibukan yang beda-beda, komposisi tubuh yang beda-beda, kondisi tubuh yang berbeda-beda, dan riwayat kesehatan yang berbeda-beda. Makanya seharusnya teman-teman langkah awal diet itu mempelajari kondisi tubuh teman-teman sendiri. Apa keluhannya, apa saja yang teman-teman rasakan waktu berbadan gendut gitu ya. Itu semuanya nanti akan berpengaruh ke cara teman-teman menyusun pola dietnya yang sesuai sama kamu. Oke? Itu semua sudah saya jelaskan di diet-diet mukbang sebelumnya yang edisi 1 sampai ke 25. Sekarang di edisi yang ke-26 ini kita mau bahas tentang apa? Bonggol. Jadi kan sayang dibuang ya. Enak juga kok. Oke. Sekarang kita mau bahas tentang sibuk. Oke, teman-teman harus paham ya bahwa kita sekarang hidup di era yang sudah berbeda sama orang-orang tua zaman dulu. Kalau orang-orang tua zaman dulu itu mereka semuanya sibuk ya, sibuk banget, mau cari kayu bakar aja harus pergi ke hutan nyari kayu dulu gitu ya. Makanya orang-orang zaman dulu banyak yang ideal ya, karena mereka memang menyibukkan dirinya masak di pawon itu ya, yang pawon batu itu ya, atau disusun batunya disusun itu dia masak di situ. Jadi semua kegiatannya itu melibatkan aktivitas fisik ya. Nah, makin mereka sibuk makin ideal, makin tubuhnya banyak digunakan untuk beraktivitas makin ideal. Oke. Nah, sekarang berbeda dengan kondisi zaman sekarang. Di era sekarang sama-sama sibuknya kok. Siapa sih wanita yang nggak sibuk? Semua wanita hampir rata-rata ya, semuanya memilih untuk berkarir. Semuanya sibuk banget teman-teman. Bahkan saking sibuknya sampai nggak bisa ngurusin anaknya, sampai ngetelat makan lah, sampai nggak bisa ngurusin dirinya sendiri saking sibuknya. Tapi pertanyaannya, kenapa justru sama-sama sibuk, orang zaman dulu sibuk, terus orang zaman sekarang juga sama sibuknya, bahkan lebih sibuk lagi. Ada itu yang kerja sampai lembur-lembur itu ya, sampai malam gitu ya. Tapi kok faktanya orang-orang zaman sekarang kenapa kok malah tambah gendut, tambah mewar, ya, tambah melar gitu ya. Nah, kenapa nggak justru sibuk? Kan biasanya kita sampai lupa makan kan ya, sampai lupa tidur, sampai jam tidurnya nggak teratur gitu ya. Kok malah jadi gendut ya? Kenapa ya teman-teman ya? Nah, ayo yang sibuk tonton video ini sampai habis. Saya mau bahas sampai tuntas. Oke? Nah, yang pertama sekali kan teman-teman kalau sibuk biasanya apa? 1, lupa dan menunda makan. Oke? Nah, lupa dan cenderung menunda makan. Oke? Justru
Justru kalau teman-teman mengabaikan makan di sini maksudnya makan besar ya, makan besar misalnya makan nasi dengan lauknya gitu ya, itu justru akan akan membuat teman-teman semakin susah mengontrol laparnya. Oke? Nah, kemudian kan biasanya kalau teman-teman mungkin nanti aku mau makan nih tapi pekerjaannya masih banyak banget. Yang ini dulu makan apa adanya ini dulu. Nah, tapi teman-teman nggak kenyang. Situ teman-teman nggak kenyang ya. Kalau teman-teman makan karbohidrat atau cemilan-cemilan itu kan nanti teman-teman jadi nggak kenyang. Nah, teman-teman melupakan makan besar, ada nasi, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak ya, ada seratnya. Nah, itu teman-teman biasanya itu kan harus diproses ya. Prosesnya juga lama dan itu nanti akan menghambat kesibukannya teman-teman. Biasanya teman-teman cenderung menunda. Nanti makan nasinya nggak sempat nih waktunya. Ini aja minum kopi aja sama makan roti dan lain sebagainya ya. Nah, itu justru akan menjadi pemicu teman-teman untuk mengemil lebih banyak lagi. Teman-teman kontrol laparnya jadi ambrol, jadi lost ya teman-teman ya. Jadi nggak punya rasa kenyang. Nanti teman-teman akan cenderung ngembat apapun yang ada di sampingnya teman-teman gitu ya, lebih gampang gitu ya. Nah, kemudian kedua, teman-teman akan mudah mendapatkan makanan instan siap dan cepat saji. Nah, karena teman-teman terlalu sibuk ya, karena kamu terlalu sibuk, jadi untuk makan makanan proses kayak gini itu bagi teman-teman ribet dan susah. Harus masak dulu ya kan. Nah, karena ribet jadi teman-teman milih makanan yang paling cepat itu apa. Nah, biasanya apa? Cemilan, ini makan ini cukup itu cukup itu ada abang-abangan, bang sini bang, itu makan itu aja. Nah, itu justru akan itu justru akan membuat kamu kelebihan kalori karena makan makanan seperti itu. Dia mengandung karbohidrat yang tinggi sayang, dia karbohidratnya tinggi banget. Sementara kamu kalau makannya terlalu banyak karbohidrat, itu nanti tubuh akan membacanya sebagai gula. Jika gula itu terlalu banyak beredar dalam tubuh kita, untuk melindungi tubuh kita biar kita nggak sakit, tubuh kita akan menyimpannya ke cadangan lemak ya teman-teman ya. Jadi makin banyak karbohidrat, makin banyak lemak yang tertumpuk di dalam tubuh kamu, dan efeknya kamu jadi susah mengontrol lapar kamu jadi susah juga untuk bisa kenyang. Oke? Nah, itu juga teman-teman harus pertimbangkan. Oke, kemudian yang ketiga, teman-teman jadi jarang masak dong. Biasanya kalau sibuk ya, ada itu yang misalnya nggak cuman yang kantoran aja sih ya. Ada itu kalau wanita itu kadang sibuknya itu kadang jualan online gitu ya, misalnya masak makanan online gitu kan. Itu kan juga menyita waktu banget ya, sementara nanti ada pesanan masuk, terus nanti teman-teman harus bikin. Nah, itu teman-teman kalau nggak bisa mengontrol makannya, itu nanti itu nanti teman-teman juga kan sibuk banget, jadi teman-teman jadi jarang masak ya. Teman-teman bisa masakin orang, tapi teman-teman nggak bisa masak untuk dirinya teman-teman sendiri. Padahal kebutuhan tubuh kita itu harus komplit teman-teman ya. Jadi nggak bisa kita makan misalnya teman-teman jual jual cake gitu ya, jual cake gitu kan nggak bisa teman-teman. Aku jual cake, aku makan ini aja sambil icip-icip kan udah makan ya, nggak bisa teman-teman. Nah, misalnya teman-teman di bakery gitu ya, usahanya bisnisnya bakery. Nah, itu masak, ya udah aku makannya ya itu bakery aja setiap hari. Bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Walaupun teman-teman, kan aku cuma makannya rotinya dikit aja sih sebenarnya. Kenapa aku kok gendut banget ya? Iya, karena tubuh kita itu desainnya itu karena kita omnivora, kita itu makhluk omnivora, makan pemakan segalanya. Jadi desain tubuh kita itu enzim-enzim semuanya yang ada dalam tubuh kita itu, hormon itu membutuhkan itu makanan yang segalanya itu, maksudnya segalanya itu ya harus ada proteinnya, harus ada karbohidratnya, harus ada lemaknya, harus ada seratnya gitu ya teman-teman ya. Itu semuanya sudah disediakan oleh tubuh kita. Jadi kalau misalnya kamu cuman makan jualan kamu aja, kamu jualan cilok terus makan kamu setiap hari cuman cilok doang, kamu jualan bakery makan kamu cuman roti doang, terus kamu jualan mie ayam misalnya terus makan kamu cuman ya udah mie ayam itu tok, itu nggak dihitung, itu sama aja kamu cuman ngasih satu nutrisi aja. Padahal tubuh kita harus, kebutuhan tubuh kita untuk hormon-hormon semuanya, kinerja tubuhnya bisa sempurna, bisa berjalan dengan maksimal, itu
membutuhkan apa? Membutuhkan gizi yang komplit, teman-teman. Oke? Nah, kemudian jadi faktornya apa? Jadi untuk teman-teman bisa mendapatkan makanan-makanan yang komplit seperti ini, salah satunya cuma masak. Kadang kalau teman-teman beli atau jajan di luar, itu biasanya kan sayang banget, ya kan? Misalnya teman-teman beli ayam bakar, itu harganya berapa ya? Yang gede itu harganya mungkin sekitar 30 atau 35.000 gitu ya, ada yang 25.000. Nah itu kalau teman-teman bisa manfaatkan untuk masak, itu nanti bisa dapat ini semuanya, bisa dapat ayam, bisa dapat tahu, bisa dapat sayurnya, kan sayang banget ya teman-teman ya. Teman-teman nggak mungkin dong mau beli ayam 25.000, nanti beli sayur lagi, banyak banget budgetnya. Padahal kalau teman-teman bisa mengolah budget itu dengan baik, itu nanti teman-teman akan mendapatkan nutrisi kalau mau masak. Oke? Nah kemudian yang keempat adalah nggak ada waktu untuk mikirin aktivitas kita berolahraga ya. Kenapa manusia sekarang itu butuh olahraga? Karena aktivitas kita itu tidak, jika dibandingkan dengan orang-orang zaman dulu itu nggak sebanding ya. Padahal secara desainnya Allah itu nyiptainnya sama. Mau orang zaman purba, mau orang zaman sekarang, itu secara desain fisiknya itu sama, podo wae. Untuk apa fungsinya itu juga sama, kaki untuk berjalan, terus tangan juga untuk ngangkat-ngangkat, untuk bergerak ya. Itu sama. Nah, tapi aktivitas kita itu tidak sama dengan orang-orang zaman dulu. Orang-orang zaman dulu itu dia kemana-mana jalan kaki, kemana-mana dia angkat junjung, nyari kayu bakar juga angkat junjung, gorok apa motong-motong juga pakai apa, juga nggak pakai pisau yang kayak kita sekarang yang pisaunya tajam-tajam sekali, iris langsung bisa kepotong ya. Nah karena untuk mengimbangi aktivitas kita dengan desain tubuh kita itu, jadi kita butuh aktivitas yang lebih lagi. Karena aktivitas kita sekarang kan tahu sendiri ya, kemana-mana kita motoran, terus peralatan dapur semuanya tinggal pencet tul, mau cuci baju juga tinggal tul ya kan. Nah itu kan nggak sebanding dengan desain fisik kita. Nah itulah kenapa kita butuh olahraga sayang ya. Nah kalau misalnya saya ke gym gitu ya, itu rata-rata mereka orang-orang yang gym itu justru bukan orang-orang yang mager, justru kadang rata-rata itu justru orang-orang yang sibuk ya teman-teman ya, orang-orang yang sibuk tapi mereka masih mau memikirkan dirinya sendiri. Jarang banget yang ibu rumah tangga tulen gitu ya, jarang banget. Oke, mereka adalah orang-orang yang sibuk, kadang mereka meluangkan waktu istirahat mereka itu untuk berolahraga, dan rata-rata mereka yang nggak ada program pengurusan ya, rata-rata mereka itu bisa ideal. Nah sekarang jika teman-teman sibuk ya tetap luangkan waktu untuk bisa mikirin diri sendiri. Ini sudah saya jelaskan di diet mukbang sebelumnya ya. Jadi kalau teman-teman itu mau ideal, mau langsing itu ya, bentuk tubuhnya tetap ideal sampai kapanpun, itu teman-teman, walaupun teman-teman sibuk, emang sibuk nggak boleh ya Mbak ya? Boleh, sibuk itu boleh. Orang-orang zaman dulu itu semuanya sibuk ya sayang ya, nggak ada yang nggak sibuk ya. Seperti kita sekarang, misalnya kita mau kita berkarir, it's okay, tapi teman-teman harus punya prinsip. Aku boleh sibuk, tapi aku harus tetap ideal, tetap masak, makan teratur, terus nggak ngembat camilan di mana-mana, tetap olahraga ya teman-teman ya. Nah itu baru namanya cerdas dalam berkarir. Ingat, setelah teman-teman bangun tidur, tanamkan ini ya. Aku boleh sibuk, aku pilih sibuk, tapi aku harus tetap ideal. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini untuk mendapatkan video yang lebih bagus lagi. Oke, bye-bye.